Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Jamaah Masjid Raudhul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kajian kita sesuai dengan permintaan penyelenggara, yaitu muhasabah. Mungkin dilatar belakangi karena ini sudah mulai masuk akhir tahun, atau entah masalah apa kita disuruh muhasabah. Dan saya menyampaikan tema muhasabah dalam konstruksi yang besar secara makro, yaitu muhasabah kita terkait perilaku kita selama ini, sudahkah berkesesuaian dengan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Dan Allah sudah nyatakan dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi benar Allah turunkan Quran itu sebagai pedoman bagi manusia agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Cuma persoalannya adalah sejauh mana perilaku kita itu sudah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ada analisa besar yang dilakukan oleh seorang ulama besar, Syekh Hatim Al-Assam, ketika berdialog dengan gurunya. Di situ terungkap ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai renungan buat kita semua terkait tema tadi, sudahkah sesuai hidup kita dengan Al-Quran, di mana Syekh Hatim Al-Assam itu mengungkap 8 perkara, tapi saya tidak akan angkat 8-8-nya Pak, yang terkait dengan perilaku kita terhadap Al-Quran saja. Jadi interaksi kita dengan Quran sejauh mana. Beliau menyoroti diantaranya adalah Ra'aitun nas yatahasadun. Aku melihat manusia saling mendengki satu sama lain. Yatahasadun. Hasud itu tamanni zawali ni'matil ghair, yaitu selalu mengharapkan hilangnya nikmat orang lain, atau dengan kata lain tidak nyaman ketika melihat orang lain memiliki nikmat atau karunia yang lebih. Atau lebih enaknya kalau bahasa kitanya, susah kalau melihat orang lain senang, senang kalau melihat orang lain susah. Kalau orang Betawi bilang tetangga makan bandeng dia ketulangan. Orang beli NMAX, dia beli Paramek. Orang nempatin rumah baru, dia masuk rumah sakit. Ada nggak itu? Ada. Apalagi dalam suasana kompetisi posisi dan kedudukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, itu pasti ada. Kata Syekh Hatim Al-Assam, ketika aku melihat manusia satu sama lain saling mendengki, tsumma nazartu fi qaulillahi ta'ala, kemudian aku melihat, mengamati dalam Al-Quranul Karim, apakah bisa dibenarkan perilaku tersebut. Justru beliau mendapati hal yang berbeda dalam Al-Quran, yang sama sekali tidak membenarkan terjadinya perilaku saling mendengki, yaitu di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 32, Allah firmankan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami membagi kehidupan di antara manusia, ma'isyatahum, membagi di antara mereka ma'isyah mereka, jalan hidup mereka masing-masing. Jadi Allah yang sudah menentukan semua.
profesi kita atau kerjaan kita atau jalan hidup kita itu Allah sudah tentukan. Ini yang ada di sini barangkali ketika kita menempati satu posisi mungkin nggak pernah kita cita-citakan posisi itu. Ada juga orang mencita-citakan satu posisi tapi kemudian dia mendapatkan posisi yang berbeda. Ya. Makanya saya suka nggak setuju ketika orang bilang hidup ini pilihan. Enak banget tuh kalau ngomong. Hidup ini pilihan, Pak. Kalau hidup ini pilihan pasti yang terjadi sesuai pilihan kita. Coba antara miskin dan kaya, pilih mana Pak? Pilih kaya. Bapak pilih kaya kan? Nyatanya apa? Jadi karyawan Pak. Kalau hidup ini pilihan, pasti yang terjadi pilihan kita baik semua. Gitu. Hidup sama mati, coba pilih mana? Hidup sama mati pilih mana? Pilih hidup Pak, buktinya Bapak mintanya panjang umur terus. Pernah minta mati? Enggak, mintanya hidup terus. Siapa yang bisa nolak mati? Enggak bisa. Hidup ini bukan pilihan Pak. Pilihan konteksnya dalam ikhtiar, itu pilihan. Tapi hasil itu urusan Allah. Jadi apa yang terjadi itu urusan Allah Pak. Gitu. Itu akidah kita harus mantapkan di situ. Maka termasuk nasib kita, enggak usah iri sama nasib orang lain. Karena Allah yang udah tentuin. Sejauh mana kita ikhtiar, itu ikhtiar. Tapi hasilnya itu urusan Allah. Makanya Abu Laits As-Samarqandi itu mengatakan, Allah yara rizqahu min kasbihi. Seseorang enggak boleh memandang rizkinya itu benar-benar dari usahanya. Bal minallah. Orang harus meyakini rizkinya itu dari Allah. Wa yara kasbahu sababan lirizki. Dan dia hanya boleh memandang usahanya itu adalah hanya sebab untuk jalannya rizki. Padahal tanpa sebab pun Allah kuasa Pak. Itu namanya rizkun min haitsu la yahtasib. Bisa terjadi sama kita. Di luar yang kita sebabkan, kita terlibat dalam sebab, bisa saja Allah datangkan kepada kita dari arah yang tidak pernah kita duga. Dan boleh jadi kita mati-matian membangun sebab, nyatanya juga gagal. Pernah gagal enggak Pak? Sering. Kalau dirusahin mati-matian. Itu benar menunjukkan bahwa Allah yang ngatur nasib kita. Maka itu berdasarkan ayat ini, Allah yang membagi jatah kehidupan manusia, tidak ada sedikit pun dasar teologis yang membenarkan kita untuk mendengki orang lain. Percuma Pak, nggak akan pernah bergeser dan nggak akan bertukar rizki kita, nasib kita dengan nasib orang. Nggak bakalan. Jadi sifat dengki itu memang harus kita kikis dalam hidup kita ini. Kita harus nyaman dengan nasib kita tanpa harus sibuk dengan nasib orang lain. Bahwa kita ingin lebih seperti orang lain atau lebih dari orang itu silakan saja. Tapi faktanya ketika orang punya nasib lebih baik, kita nggak usah gelisah dan nggak usah risau. Dan orang dengki itu rugi banget. Ruginya malah hidupnya akan repot ngurusin nasib orang. Akhirnya makan kagak enak, tidur enggak nyenyak. Gitu. Bahkan yang lucunya kalau ngeliat rumah orang bagus, mobilnya mewah, halamannya luas, dia yang mikirin bayar pajak malah. Kan lucu itu. Ih, orang rumahnya gede banget, ini tanahnya luas, mobilnya banyak, gimana bayar pajaknya? Lah biarin amat yang bayar pajak, kenapa ente yang mikirin? Hah? Iya kan suka gitu kita kalau. Ini waktunya pendek, jadi nggak usah panjang-panjang. Satu tuh. Jadi sesuai nggak? Kalau masih punya dengki berarti hidup kita belum sesuai dengan Quran. Gitu aja udah. Dua, ra'aitun nas yata'adun. Aku melihat manusia satu sama lain senang bermusuhan. Konflik selalu terjadi.
Al al-baghdha wal adawah, kebencian dan permusuhan itu terjadi dalam hidup kita ini. Sedikit saja berbeda, kita sudah terbuka tuh pintu permusuhan. Minimal kalau nggak musuhan, gedeg. Gedeg sama yang beda, kagak suka aja. Ini jangankan yang kagak ngaji nih Pak, yang tukang ngaji juga begitu tuh. Cuman beda pandangan, dia pakai mazhab ini, yang ini pakai mazhab ini, yang ono nggak mau pakai mazhab, itu bawaannya gedeg aja tuh. Kagak akrab. Ini tadi yang di sini kan modelnya macam-macam nih. Yang satu model begitu, ngelihat sebelahnya modelnya beda, kata dia, bukan kelompok gua. Itu yang ngaji itu Pak. Gimana yang nggak ngaji coba? Dan urusannya bukan lagi urusan beda pendapat, itu beda pendapatan. Udah beda pendapatan, udah runyam dah urusan. Gitu. Nah, di mana-mana manusia senang bermusuhan. Lalu kemudian kata Syekh Hatim Al-Asham, dia mencari pijakan dalam Al-Quran. Apakah ada hal yang membenarkan ini? Atau apa yang melatar belakangnya itu sehingga orang bisa begitu? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Kata Syekh Hatim Al-Asham, saya temukan ayatnya dalam Al-Qur'an itu di dalam tulisan saya ini kecil-kecil sekali, saya bawa kitabnya salah. Kitabnya kecil banget. Bapak kalau mau cari ini ada dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu Ibnu Rajab Al-Hanbali gitu. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini membuat mukhtasar dari kitab aslinya Minhajul Qasidin Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ra'aitun nas yata'adun. Kemudian fanazartu fi qaulillahi ta'ala. Kemudian aku melihat sebagai bentuk perbandingan dan mengamati dalam Al-Qur'an. Justru yang ditemukan ayat innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah setan itu sebenar-benarnya musuh. Maksudnya dalil pembenar manusia kalau hidup ini pengen musuhan, ada musuhnya Pak. Siapa? Setan. Gitu. Kalau manusia dengan manusia itu nggak punya alasan untuk bermusuhan. Secara historik saja kita berasal dari satu bapak dan ibu yang sama. Kemudian dari Nabi yang pertama sampai Nabi Muhammad semua mengajarkan ukhuwah. Dan Quran bicara ukhuwah panjang lebar dalam surah Al-Hujurat dari ayat 10, 11, 12, 13. Itu secara rinci betul. 10 itu konstruksinya bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu sejatinya mesti bersaudara. Sampai di ayat 11 12 itu juklak juknisnya bagaimana supaya manusia bisa bersaudara dengan baik. Dari mulai la yaskhar qaumun min qaumin, kita enggak boleh merendahkan orang, enggak boleh melecehkan orang, mencela orang, enggak boleh, Pak. Sampai tidak boleh memanggil orang dengan gelaran-gelaran yang buruk. Kemudian yang keempat, hindari buruk sangka. Yang kelima, wala tajassasu, enggak usah ngorek-ngorek salah orang. Dan yang keenam itu wala yaktab ba'dukum ba'du, jangan saling menggibah satu sama lain. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka ukhuwah. Tapi nyatanya sudah sedemikian wahyu Allah, kita harus bersaudara, nyatanya kita selalu merawat kebencian pada diri kita dan membangun permusuhan kepada orang. Quran hanya bicara pada satu tema saja ketika permusuhan itu ada, yaitu bermusuhan dengan syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Jadi kalau kita merasa kalau hidup bersaudara damai-damai saja nggak seru Ustaz, nggak rame hidup, terlalu tenang, nggak menantang hidup. Kalau ente merasa kurang seru hidup nggak punya musuh, Allah udah siapin musuh abadi. Siapa? Setan. Tuh lawan ente. Gitu. Jangan disuruh musuhan sama setan, malah bermusuhnya sama manusia. Malah setan dijadiin temen. Ini terjadi kita sekarang.
Manusia kita jadiin musuh, setan malah jadi teman. Jadi yang senang memelihara konflik, yang masih merawat dendam pada dirinya, masih suka membangunkan permusuhan, sebenarnya itu perilaku setan, bukan perilaku muslim. Karena Quran itu nasnya qat'i betul. Sampai Allah menggunakan kalimat innama. Itu kalau yang ngaji balaghahnya tuntas, ngaji bahasa Arabnya tuntas itu sampai kepada ilmu balaghahnya, dia akan menemukan kata di kalimat innama itu betul-betul membatasi seorang muslim itu. Dikatakan mukmin itu baru benar-benar mukmin kalau orang itu hidupnya sudah dalam suasana bersaudara. Selalu membangun persaudaraan dimanapun dia ada, bukan permusuhan dan kebencian. Dan saya sedang mengingatkan saja bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada siapapun, termasuk dalam urusan beragama, membangun keyakinan, bermazhab atau tidak bermazhab. Ya, silahkan, tapi tolong yang mesti dirawat adalah ukhuwahnya. Percuma Bapak mempertahankan pendapat dan mazhab Bapak, gitu. Percuma kita memperjuangkan pendapat kita, tapi kalau kemudian persaudaraan kita menjadi rusak. Karena ayatnya innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya yang dikatakan mukmin itu adalah orang yang mau bersaudara. Jadi kita merasa paling benar, lalu kemudian yang berbeda dengan kita anggap lawan kita, bukan lagi saudara kita. Percuma kita ngaku benar, Pak. Karena pada akhirnya nanti akan menilai itu Allah. Dan Allah yang menggariskan kita mesti bersaudara. Artinya kita beragama, tapi kita gagal. Kita gagal membangun ukhuwah yang menjadi standar keberagamaan seseorang. Yang ketiga, ra'aitun nas, aku memperhatikan manusia yarji'una ilal mal wal hasab wasyarab. Aku memperhatikan manusia seringkali menjadikan harta, jabatan, dan status sosial atau syarab itu, kalau hasab itu artinya kemuliaan berdasarkan keturunan. Apa itu bahasanya itu? Apa itu namanya? Ya, bobot, bebet, bobot apa? Bibit, gitu tuh kira-kira itu. Jadi orang memandang status sosial, memandang orang, jadi menjadikan harta, pangkat dan kedudukan sebagai rujukan dalam menilai orang, dalam menghargai orang. Gitu, Pak. Cenderung orang kalau kaya itu lebih dihormati walaupun geblek. Benar saya ngomong? Bahkan orang kalau udah kaya, duitnya banyak, dia bohong aja orang percaya. Tapi orang kalau susah, jangankan bohong, bener aja susah dipercaya orang. Makanya kalau susah jangan banyak ngomong, Pak. Cuma ente ngomong mulu, duit nggak punya, ngomong mulu, saya mau mendengerin. Karena hari ini orang lebih memuliakan orang tuh karena hartanya, karena kedudukannya. Masya Allah. Makanya orang berlomba-lomba mengejar dunia itu karena pengen dimuliakan, pengen dihargai. Namanya ta'zibun nas li arbabiha. Manusia ini cenderung selalu mengagungkan orang yang menguasai dunia. Itu dari dulu. Dan terjadi sama kita sekarang juga begitu. Saudara kalau kaya, saudara kita kaya, walaupun jauh disaba. Coba yang susah, dekat aja nggak dilihat, insya Allah. Dan sekarang tambah lagi yang namanya popularitas, ishtihar, kemasyhuran, itu menjadi ukuran tuh. Saya datang tadi sampai kemarin, sampai pulang nih, nggak ada yang minta foto. Coba artis datang berebut bawa foto. Pokoknya kudu viral dulu, kalau belum viral nanya, Ustadz mana tuh? Ustadz mana tuh?
belaga bego dia. Lewat depan kita juga lewat aja dia. Ilmu bukan menjadi standar untuk dihargai orang hari ini. Harta Pak yang paling mencolok itu menjadi ukuran itu. Pangkat dan kedudukan. Wah, orang kalau udah punya jabatan dihormati. Ini telunjuknya aja bisa maintain semen. Semen 100 sak itu 5 menit bergeser Pak. Lebih sakti mandraguna dari Malampir. Coba ente nyuruh mindahin semen. Itu semen pindahin sono tuh. Enggak geser Pak. Dipelototin kita. Coba orang punya jabatan. Camat bilang, itu semen pindahin. Pindah 5 menit langsung geser tuh. Iya kan? Enggak nanya lagi dibayar apa kagak. Kalau kita yang nyuruh nanya dulu bayar berapa? WNI Biro. Nah gitu. Terus kata Syekh Hatim Al-Asom, apakah benar yang kayak begitu itu? Summa nazartu fi qaulillahi ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Maka itu kata Syekh Hatim Al-Asom, ya, fa amiltu fit taqwa li an akuna kariman indallah. Maka saya berusaha membangun ketakwaan, menjadi orang yang bertakwa agar aku ini mulia di sisi Allah. Enggak perlu depan manusia, yang penting di sisi Allah aku mulia. Jadi kalau hari ini orang berlomba-lomba mengejar dunia, salah satu poin pentingnya kata Imam Haddad itu adalah ta'zimun nasli arbabiha. Ya kita harus bergeser Pak, bukan ke situ. Kalau kita pun mencari dunia, kita niatkan untuk ibadah. Agar sebanyak-banyaknya kita bisa ibadah, sebaik-baiknya kita bisa berbuat untuk agama. Supaya kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah, bukan mencari kemuliaan depan manusia. Manusia itu kita dipandang mulia kalau lagi cocok sama maunya. Kalau jalan nggak cocok sama maunya, dimusuhin kita. 10 kali Pak, dia minjem duit sama kita, kita kasih. Yang ke-11 kita nggak kasih, hilang tuh yang 10. 10 kali dia kesusahan datang ke rumah kita, minjem duit kita kasih, kita tolong. Tapi 11-nya kita nggak kasih, hilang tuh 10. Apa bilang? Emang saudara pelit. Padahal 10 kita udah kasih. Yang 1 aja nggak dikasih tuh, dibilang pelit kita. Itu manusia, seleranya begitu. Makanya jangan tertipu Pak. Kalau kita dihormatin orang, dimuliakan orang, tar dulu tanya, layakkah saya dihormati? Jangan-jangan orang menghormati saya itu karena pangkat dan kedudukan saya, bukan sayanya yang dihormati. Itu kan udah bergeser tuh. Ini seperti analisanya Profesor Dr. Sujatmiko itu dulu. Bahwa manusia Indonesia sudah kehilangan jati dirinya ketika orang tidak lagi mampu memuliakan orang. Manusia tidak lagi memuliakan manusia, tapi yang dimuliakan adalah kedudukan dan pangkatnya. Pokoknya kalau kita lagi banyak duit, nih kitanya lagi banyak duit, banyak yang negor Pak. Coba kita lagi susah, nggak ada yang nanya kita. Rumah kita tiap hari ramai banyak tamu kalau lagi jaya. Besok begitu mantan, nggak ada yang nengok. Nyalonin dewan, nggak ada yang bantuin. Coba kalau udah susah mah, serba salah udah. Karena rujukan manusia itu, ya itu tadi unsurnya adalah dunia. Harta, pangkat, kedudukan. Habis waktunya. Nah, yang ke berapa? 4. Ra'aitun nas yudilluna anfusahum fi talabir rizq. Aku melihat manusia seringkali menghinakan dirinya di dalam mencari rizki. Sejatinya manusia itu selalu berusaha membangun kemuliaannya. Alih-alih kita tidak dihormati manusia, ya kita harus lebih fokus membangun kehormatan diri kita. Tapi kadangkala justru ambisi kita terhadap dunia terkait dengan upaya kita mencari dan mengais rizki. Kata Syekh Hatim Al-Asom, banyak orang yang menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Berbagai macam cara mereka lakukan.
yang pinter melacurkan intelektualitasnya, bisa terjadi itu. Yang punya pangkat dan jabatan, dia bisa melacurkan pangkat dan jabatannya. Yang tampan, yang cantik bisa melacurkan dirinya, kan ada. Ketika dia berbisnis cara berbohong dan tidak jujur. Padahal dia senang sama orang jujur. Tapi demi meraih keuntungan, dia tidak melakukan kejujuran. Ketika dia kaya, dia berlaku sombong, sehingga dia hina di mata orang. Pasti Pak, kalau kita pelit, orang gak bakalan suka sama kita. Bapak suka gak sama orang pelit? Suka gak sama orang pelit? Enggak tuh, bapak aja yang pelit gak suka sama orang pelit. Pasti, itu berarti kan kita menjatuhkan diri kita pada kehinaan. Dengan berperilaku pelit tadi, dalam urusan rezeki kayak gitu. Terus kata Syekh Hatim Al-Asam, summa nazartu fi qaulillahi ta'ala, kemudian aku melihat dalam firman Allah Ta'ala, justru ada ayat yang ditemukan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah udah jamin rizkinya. Jadi nggak perlu kita melacurkan diri untuk jadi orang yang berpunya dalam mencari rizki. Jangan langgar batasan dan hukum Allah. Nggak perlu kita tinggalin sholat hanya gara-gara urusan rizki. Nggak perlu kita tabrak hukum hanya gara-gara kita ingin mendapatkan rizki. Allah sudah tentukan rizki kita tanpa harus melanggar hukum, tanpa harus meninggalkan kewajiban. Ayatnya udah begitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rizki mereka. Ini yang disebut dengan rizkun madmun. Rizki yang sudah dijamin oleh Allah untuk seluruh makhluk. Jangankan manusia yang punya tugas mulia sebagai khalifah. Babi aja Pak, yang haram dalam status hukum kita, babi aja dikasih makan oleh Allah. Itu namanya rizkun madmun. Contoh rizkun madmun yang paling konkret adalah kita makan nasi. Manusia doyan nasi, kita makan nasi. Nanti habis makan kita buang hajat. Hajat kita dimakan lele. Kita nggak doyan Pak. Kita nggak bakalan makan kotoran kita, tapi lele makan kotoran kita. Lele udah gede kita makan lagi. Kan madmun itu jaminan Allah tuh. Gitu. Jadi nggak perlu orang mengabaikan kewajibannya, nggak perlu orang menabrak hukum ya terkait upayanya mengais rizki, karena rizki kita sudah dijamin oleh Allah. Percaya nggak begitu? Yakin nggak? Yakin Pak. Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang mengenai kamu nggak bakalan meleset. Apa yang meleset nggak bakalan kena sama kamu. Kata ulama, apapun yang Allah sudah tentukan untukmu, kau tidak akan mati sebelum semua ketentuan Allah berlaku dalam hidupmu. Tapi sebaliknya, apapun yang tidak Allah tentukan untukmu, sampai mati pun kau cari, kau tidak akan pernah dapat. Orang yang korup, orang yang curang itu cenderung mudah jadi kaya Ustaz. Betul kalau milik mah Pak. Tapi rizkinya nggak begitu. Kepemilikannya bisa banyak, tapi rizkinya udah ketaker. Makanya ada banyak orang yang miliknya banyak, tapi rizkinya sempit. Banyak. Tuh orang-orang kaya yang pelit medit tuh, yang usahanya rakus, tidak mengindahkan hukum, miliknya boleh banyak, tapi rizkinya sempit, uangnya miliaran, tapi makan nasi ditakar sebokor nggak boleh nambah, kencing manis. Ada orang miliknya sedikit, tapi rizkinya banyak.
Tuh orang susah tuh. Gajinya, honornya kecil, tapi makan apa aja doyan, Pak. Coba dibandingin yang kaya raya, uangnya miliaran begitu, sahamnya di mana aja ada, makan duren kagak boleh, makan sate kambing nggak berani, gitu kan? Dia bisa kawin 4 itu padahal, tapi 1 aja nganggur, Pak. Gitu. Uangnya miliaran, miliknya boleh banyak, tapi rizkinya seret. Tapi yang ada di sini ini, mungkin miliknya nggak terlalu banyak, tapi rizkinya nggak nahan. Masya Allah, duren oke, sate oke, nggak ada pantangan. Kalau orang kaya makan di takar sebokor begini, dia makan kalau bakul bulan teguling belum berhenti. Rizkinya mantep itu. Wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, dalam urusan rezeki ini ada pendekatan, maknanya itu adalah terkait dengan muhasabah kita ini, sudah sesuaikah jalan hidup kita? Gitu. Yang hidup ini kan sekarang kan lebih banyak hidup kita isi upaya mencari rezeki kan sebenarnya. Ibadah berapa banyak sih ibadah kita? 5 menit sholat zuhur, asar, maghrib, bisa subuh 5 kali 5 25, plus minus 10 menit sama wudunya 5 kali 50, kan begitu ya. Mau wiridannya dah taruh jam setengah, paling lama 2 jam dah gitu, yang rajin ibadah, rajin zikiran sama tahajud, itu juga sama duha 2 jam. 22 jam kemana? Minimal 8 jam Bapak kerja sehari, minimal. Ini kerja di sini, ntar di luar masih kerja lagi. Kan hidup kita lebih banyak urusan nyari rezeki. Dan berapa banyak orang kemudian mengabaikan kewajiban-kewajiban pokoknya sebagai manusia kepada Tuhan. Sehingga dia lupa untuk mempertahankan posisi mulianya di hadapan Allah. Berapa banyak orang kemudian melanggar hukum Tuhan, hukum Allah. Sehingga kemudian menjatuhkan kehormatannya di hadapan Allah. Dia tidak rawat itu. Hanya gara-gara urusan dunia. Itu yang saya maksudkan. Sudah sesuaikah hidup kita dengan Quran? Silakan Pak. Kata Allah juga fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Silakan bertebaran di muka bumi ini, cari karunia Allah. Dan itu perintah Allah, ikhtiar. Tapi ingat, wadhkurullaha katsira. Banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Jadi tidak perlu kita melacurkan diri, melanggar hukum Allah hanya gara-gara urusan rizki. Keyakinan kita, rizki itu sudah ada dalam jaminan Allah. Itu rizkun madmun. Ada lagi namanya rizkun maksum. Rizki yang tadi itu yang dijatah kita masing-masing beda-beda. Jangankan Pak, beda pendidikan. Satu keluarga, sekolahnya sama, bapak ibunya sama. Nasibnya bisa beda nggak orang? Beda. Maka ada yang dijatah oleh Allah, dikasih, ada yang kasih banyakan, ada yang dikasih. Kalau dunia semaunya Allah sajalah. Ada yang usahanya mati-matian dapatnya dikit, ada yang usahanya sederhana tapi dapatnya banyak, ada. Itu mah terserah Allah aja. Enggak mesti kita harus sungguh-sungguh, saya berhasil karena saya rajin. Pak, yang rajin bukan Bapak doang. No, yang susah juga pada rajin-rajin, Pak. Emang dipikir Bapak aja yang rajin, Pak. Orang susah juga pada rajin, saking rajinnya pengen sembahyang. Tapi emang dasarnya kagak dapet, mau ngomong apa ente? Itu namanya rizkun maksum. Kalau kata Syekh Wahbah Zuhaili ketika menafsirkan ini, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, itu Tuhanmu yang meluaskan rizki dan Tuhanmu yang menyempitkan rizki. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya itu mengatakan bimuqtadha sunanihi, sesuai dengan sunnatullahnya. Artinya sunnatullah, orang yang rajin itu lebih terbuka kemungkinan berhasil. Orang yang malas lebih terbuka kegagalannya. Tapi kadang-kadang kita nyatakan juga Pak, waktu di sekolah kita belajar, teman kita malas banget. Tapi pinter, ada nggak?
Kita emang dasar goblok. Mana malas goblok lagi. Ada juga yang di sekolah nggak menonjol, tapi setelah keluar nasibnya lebih baik daripada kita yang punya prestasi, betul. Nah itu bimuqtada sunani. Jadi orang usaha juga nggak melulu yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Makanya jangan bilang kenapa kamu berhasil? Karena saya rajin. Kenapa kamu berhasil? Karena saya pinter. Itu jawaban Qarun, Pak. Jadi jangan copy paste. Allah diriwayatkan di Quran tentang jawaban Qarun, dan jawaban itu dipakai orang sekarang. Kenapa saya kaya? Karena saya rajin nabung, karena saya rajin, karena saya pinter. Oh, itu jawaban Qarun, Pak. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya ini karena ilmu saya. Begitu jawaban Qarun. Kalau orang sekarang masih jawab begitu, berarti belum sesuai hidupnya dengan Quran. Karena itu yang dijalanin Qarun. Kira-kira begitu. Jadi ada rizkun madmun, ada rizkun maksum, ada lagi namanya rizkun mamluk. Rizki yang dikuasakan Allah tapi nggak boleh kita pakai. Tuh tadi yang Bapak sebarin tuh. Tuh dikirimin bagi orang yang membutuhkan. Ada lagi namanya rizkun mau'ud. Nih ini khusus buat orang-orang yang bertakwa saja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ada 4 jenis rizki. Tapi jalur rizkinya ada 18. 1 jalur bumi, 17 jalur langit. Itu boleh nanti kita kupas. Wallahu a'lam.